Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Sunan Tirmidzi, hadis nomor 2269 dengan syarahnya Tuhfatul Akhwazi karya Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri di jilid 6 halaman 544-545 dijelaskan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, takhruju min Khurasana rayatun sudun, akan keluar dari negeri Khurasan panji-panji hitam, bendera-bendera hitam, la yarudduha syai'un, yang bendera-bendera itu, panji-panji hitam itu tidak ada sesuatu yang bisa menolaknya. Hatta tunsaba bi'idiya, sehingga panji hitam itu dipasang, dikibarkan di kota Ilya. Di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi dijelaskan di jilid 6 halaman 545 bahwa kota Ilya ini ialah Madinatu Baitul Muqaddas, kota Baitul Muqaddas Palestina. Kemudian di dalam kitab Musnadu Ahmad, hadis nomor 22.450. Musnadu Ahmad diriwayatkan ada satu hadis lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rayat as-suda," jika kamu sekalian melihat panji-panji hitam, qad ja'at min qibali Khurasan, yang panji-panji hitam itu sungguh telah datang dari arah negeri Khurasan, fa'tuha, maka datangilah Khurasan tersebut, maka datangilah panji-panji hitam tersebut, datangilah negeri-negeri Khurasan tersebut. Fa inna fiha Khalifatullah Al-Mahdi, maka sesungguhnya di sana Khurasan, di sana panji-panji hitam yang ada di negeri-negeri Khurasan, Khalifatullah Al-Mahdi, terdapat Khalifatullah Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Nah, Khurasan sendiri itu nama dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Saya baca dalam kitab geografi karya Yaqut Al-Hamawi, Mu'jamul Buldan, di jilid 2 halaman 350. Di sini dijelaskan bahwa Khurasan itu adalah saudara dengan Haital. Ada Khurasan dan Haital. Ibna Alim ibni Sam ibn Nuh, ialah kedua-duanya adalah putra dari Alim bin Sam bin Nuh. Jadi Khurasan itu adalah cicit dari Nabi Nuh
yang menempati di negeri-negeri Khurasan. Secara geografis, saya baca di dalam sebuah hasil riset Atlasul Hadis karya Dr. Syauqi Abu Khalil. Di sini dijelaskan secara geografis, wal yauma qismun minha fi shimali syarqi Iran. Pada hari ini Khurasan itu terbagi satu di sebelah utara Iran Timur. Yang kedua, wa qismun fi Afghanistan asy-syimaliyah al-gharbiyah. Sebagian lagi di Afghanistan utara bagian barat. Yang ketiga adalah di Turkmenistan. Nah, berarti ada 3 negara sekarang ini yang termasuk wilayah Khurasan. Tidak ada kepastian bahwa Khurasan itu hanya Afghanistan, tidak ada. Atau hanya Iran, atau hanya Turkmenistan. Tapi Khurasan ini meliputi 3 negara tersebut. Maka Mahdi ini di mana? Kita tidak boleh memastikan Mahdi ini berada di Afghanistan, karena tidak ada kejelasan dalam hadis-hadis tersebut. Tapi yang jelas Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu umat manusia akan muncul di negeri Khurasan. Kemudian mengatakan bahwa Panji Hitam ini kelompok tertentu juga tidak boleh, karena Panji Hitam ini tidak disebutkan siapa yang membawa, kelompok mana yang membawa, tidak boleh kita pastikan kelompok tertentu. Nanti akan terjadi klaim. Misalnya Iran mengklaim yang membawa Panji Hitam kemenangan, keadilan yang diisarahkan oleh Nabi SAW, isyarah Imam Mahdi, akan diklaim Iran, ini juga tidak bisa. Atau diklaim Afghanistan, atau diklaim Turkmenistan. Kemudian saya baca lagi hadis untuk lebih sempurnanya. Saya baca hadis di dalam Sunan Ibni Majah. Hadis Sunan Ibni Majah, ya, dengan syarahnya Syekh Muhammad Amin Al-Harari, Syarah Sunan Ibni Majah dengan judul Mursyidu Dzawil Hijah wal Hajah ila Sunan Ibni Majah wal Qaul al-Muktafa ala Sunanil Mustafa. Syarah Ibnu Majah jilid 25 di halaman 11, 12, 13, 14. Diceritakan di sini tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahla baiti sayalqawna ba'di bala'an wa tashridan wa tatridan. Dan sesungguhnya keluarga rumahku, cucu-cucuku, keturunanku, ahlul baitku akan menjumpai, akan menemui sesudahku ujian. Kemudian dibuat lari, kemudian terusir, hatta ya'tiya qaumun min qibalil masyriq, sehingga datang sekelompok kaum dari arah dunia timur, ma'ahum rayatun sudun, sekelompok kaum itu bahwa kemunculan Imam Mahdi ditandai setelah keluarnya pasukan Panji Hitam. Dalam beberapa hadis, Rasulullah menyebut pasukan Panji Hitam berasal dari Khurasan. Kemudian Rasulullah juga bersabda, mereka meminta kebaikan, fala yu'tawnahu,
Jika kamu semua melihat panji-panji hitam datang dari arah Khurasan, maka sambutlah ia walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salju. Sesungguhnya di tengah-tengah panji-panji itu ada Khalifah Allah Imam Mahdi yang mendapat petunjuk. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Nuaim, dan Al-Hakim. Kata Khurasan berasal dari bahasa Persia yang artinya tempat matahari terbit atau negeri timur matahari. Ada pula yang mengatakan bahwa Khurasan adalah negeri yang luas. Khurasan berbatasan dengan wilayah dekat Irak yaitu Azazawar, dan akhir batasnya adalah negeri India yaitu wilayah Tataristan, Ghaznah, Sijistan, dan Karman. Negeri Khurasan memiliki kontur wilayah yang bergunung-gunung dengan iklim yang ekstrim, di mana daerah tersebut mengalami musim panas yang kering serta musim dingin yang bersalju. Bahkan di negara itu pula lah sering menjadi pusat terjadinya gempa. Di tempat ini pula diyakini bahwa Dajjal akan muncul. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa dia berada di Laut Syam atau Laut Yaman. Oh tidak, bahkan ia akan datang dari arah timur. Apa itu dari arah timur? Dan beliau berisyarat dengan tangan yang menunjuk ke arah timur. Hadis riwayat Muslim 1883 sahih. Negeri Khurasan diyakini sebagai tempat berasalnya pasukan Panji Hitam. Kelompok pembela kebenaran ini dinamakan pasukan Panji Hitam karena berbendera hitam. Mengapa hitam? Karena hitam berarti damai, dan panji peperangan yang selalu digunakan Rasulullah pun juga berwarna hitam yang disebut dengan ar-rayah, sehingga sangat sesuailah dengan tujuan dari pasukan Imam Mahdi ini yang akan membawa kedamaian di dunia. Mereka bersama-sama akan memerangi Dajjal. Mengenai ciri-ciri dari pasukan Panji Hitam atau Ashabu Ar-Rayat, beberapa hadis Nabi menyatakan bahwa mereka adalah generasi terakhir At-Taifah Al-Mansurah. Mereka adalah kelompok yang mendapat kemenangan. Sehingga mereka menyerahkan panji-panji hitam itu kepada seorang laki-laki dari ahli baitku, kata Rasulullah. Fayyamula'uha qistan. Kelompok At-Taifah Al-Mansurah yang berada di atas kebenaran, menegakkan dan memperjuangkan agama Allah. Dalam lintasan sejarah, kelompok garis keturunan At-Taifah Al-Mansurah merupakan kelompok-kelompok penegak Allah, dimulai dari pemerintahan Zanki, jihad fisabilillah, pemerintahan Ayubiyah, hingga Daulah Mamalik. Kelompok At-Taifah Al-Mansurah maksudnya bahwa mereka adalah kelompok yang senantiasa akan ada sampai saat bertiupnya angin lembut yang mewafatkan seluruh kaum beriman menjelang hari kiamat kelak. Kelompok ini diawali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap sahabat, berlanjut dengan generasi-generasi Islam selanjutnya sampai pada generasi Islam yang menyertai Imam Mahdi dan Nabi Isa dalam memerangi Dajjal dan memerintah dunia berdasar syariat Islam ini. Kelompok Taifah Mansurah adalah mereka yang bergabung dengan Al-Mahdi untuk memerangi musuh-musuh Islam, di mana Dajjal adalah salah satu yang akan dikalahkan oleh kelompok ini. Dikatakan pula bahwa mereka yang bersama Imam Mahdi adalah mereka yang beriman, sedangkan mereka yang menolaknya adalah golongan munafik. Inilah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan kelompok ini sebagai At-Taifah Al-Mansurah, atau kelompok yang mendapatkan kemenangan. Karena penamaan ini merupakan sebuah janji kemenangan bagi kelompok ini, baik dalam waktu yang cepat maupun lambat, baik kemenangan materi maupun spiritual. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan keberadaan kelompok pasukan Panji Hitam ini adalah sebagai berikut. Ini terbitan Darul Minhaj Syarah Sunan Ibnu Majah, Syekh Abdul Al-Harari, hadis nomor 4025. Akan keluar sebuah kaum dari arah timur, mereka akan memudahkan kekuasaan bagi Al-Mahdi. Dari Khurasan akan keluar beberapa bendera hitam, tak satu pun bisa menahannya sampai akhirnya bendera-bendera itu ditegakkan di Liyah, Baitul Maqdis. Akan keluar manusia dari timur yang akan memudahkan jalan kekuasaan bagi Al-Mahdi. Namun riwayat-riwayat tersebut memiliki cacat dari sisi sanad dan periwayatannya. Sedangkan riwayat tentang Ashabu Rayat Sud yang sampai pada derajat Hasan adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Sauban. Hadis sahih akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu. Mereka semua adalah putra khalifah, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lantas mereka membunuh kamu dengan suatu pembunuhan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelumnya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal, lalu bersabda, maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena adalah khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Dari riwayat-riwayat tersebut tidak menjelaskan ciri-ciri fisik tertentu secara detail, sebagaimana yang kita sebutkan dalam riwayat-riwayat lainnya. Sedangkan makna kata perbendaharaan tadi adalah perbendaharaan Ka'bah. Kemunculan Panji Hitam muncul di saat kemunculan Imam Mahdi.
Dari riwayat hadis tadi menjelaskan bahwa pasukan Panji Hitam sudah muncul jauh-jauh hari sebelum kemunculan Imam Mahdi. Sebab kemunculan sebuah kelompok yang kelak mewakili satu-satunya kelompok paling hak di antara kelompok-kelompok Islam tidak mungkin muncul dalam sekejap. Dan di sana adalah Al-Mahdi. Kalau digabung-gabungkan hadis ini dengan keberadaan mereka sudah ada dan embrio mereka akan terus tumbuh di antara kerasnya kecamuk peperangan saat itu, di antara kezaliman yang semakin menyerebak. Maka Imam Mahdi beserta pasukan Panji Hitam akan muncul untuk membawa kedamaian di muka bumi. Muncul di saat kematian Raja Arab Saudi. Selain itu dijelaskan bahwa dari riwayat Sauban tadi, kemunculan As-Saburayati Sud dari Khurasan terjadi di saat kematian seorang Raja Saudi yang dilanjutkan dengan pertikaian 3 putra khalifah untuk memperebutkan Ka'bah. Dalam hal ini, banyak analisa menyebutkan bahwa boleh jadi kondisi tersebut akan segera menjadi realita demi melihat apa yang terjadi saat ini di Saudi. Berdasarkan beberapa tanda kemunculan pasukan Panji Hitam tersebut, maka muncul beberapa dugaan dari sejumlah kelompok yang menyatakan bahwa mereka adalah pasukan Panji Hitam. Lalu juga ada beberapa orang yang menganggap suatu golongan tertentu yang mirip dengan ciri-ciri dari pasukan berpanji hitam, entah itu dari ciri fisiknya, kekuatannya, maupun selainnya. Pemirsa beriman, sesungguhnya hanya Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu. Entah siapa mereka yang termasuk ke dalam pasukan pembela kaum muslim. Semoga Allah memasukkan golongan orang-orang terbaik. Al-Khatib At-Tabrizi. Hadis nomor 5452, bahwa Nabi mengatakan isyarah Imam Mahdi itu adalah rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi, seorang laki-laki dari ahli baitku, keluargaku, keturunanku, yang namanya cocok dengan namaku. Satu riwayat, yuwati'u ismuhu ismi, namanya cocok dengan namaku, wasmu abihi ismu abi, dan nama ayahnya juga cocok dengan nama ayahku. Jadi Al-Mahdi itu Muhammad bin Abdullah. Kemudian di hadis nomor 5453, lebih spesifik lagi, Rasulullah SAW mengatakan, Al-Mahdi min itrati min auladi Fatimah, bahwa Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu, Al-Mahdi Al-Muntadhar, ialah dari garis keturunanku, dari anak-anakku keturunan Fatimah. Nah, ini jelas. Maka kesimpulannya adalah dari urian-urian di atas, kesimpulan pertama adalah tidak ada ta'yin, memastikan secara spesifik pemegang bendera Panji Hitam itu negara tertentu, yang jelas Khurasan. Tidak dipastikan Iran, tidak dipastikan Afghanistan, tidak dipastikan siapa itu, tidak dipastikan Turkmenistan, dan tidak menyebutkan kelompok tertentu. Tapi yang jelas Al-Mahdi itu ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kesimpulan yang kedua, dikhawatirkan akan ada klaim dari negara masing-masing di antara 3 negara, dan ini akan membawa indoktrinasi dan sangat berisiko. Yang ketiga adalah yang terpenting, negara-negara yang Khurasan, yang masuk dan tergabung dalam negara Khurasan, seperti Afghanistan, kemudian Turkmenistan, kemudian Iran, yang terpenting adalah terinspirasi dari nilai-nilai keadilan,
kemanusiaan, kasih sayang, toleransi yang syariat yang dibawa oleh Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Nah, nilai-nilai ajaran Al-Mahdi itu diterapkan. Nilai-nilai ajaran Al-Mahdi itu diaktualkan ketika menata negara manapun di dunia ini, khususnya negara Khurasan yang di sana akan muncul Al-Mahdi, hendaknya terinspirasi oleh kepemimpinan Imam Mahdi, keadilan, kemanusiaan, kasih sayang, memikirkan kesejahteraan, kemudian toleransi yang syariat. Jangan berafiliasi dengan kejahatan, jangan melakukan terorisme, jangan afiliasi dengan terorisme. Maka Taliban sekarang ini yang memegang Afghanistan, hendaknya kami berharap Taliban ini terinspirasi oleh ajaran Al-Mahdi. Tidak boleh mengklaim Al-Mahdi diisarahkan jatuh di kelompok Taliban. Tidak boleh, tidak ada hadisnya begitu. Tidak boleh mengklaim Panji Hitam itu diisarahkan adalah kemenangan Taliban di Afghanistan. Juga tidak ada penjelasan hadisnya. Tetapi Taliban harus terinspirasi ajaran-ajaran Imam Mahdi, keadilan, kemanusiaan, kasih sayang, bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana menata negara Afghanistan ini bersih dari sifat antagonis antar kelompok dan saling memuliakan sesama manusia, betul-betul tadbiq menerapkan nilai-nilai keluhuran yang ada dalam agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap lawan maupun kawan itu dengan peri kemanusiaan, keadilan, dan terpenting adalah mengelola negara dengan baik, jauh dari korupsi, jangan bekerja sama dengan negara-negara kapitalis yang sekaligus ideologinya adalah ideologi yang bertentangan dengan Islam. Misalnya Cina, karena negara komunis. Jangan bekerja samalah dengan negara-negara yang punya semangat kemanusiaan, semangat menjunjung tinggi keadilan, semangat untuk mensejahterakan rakyat dengan nilai-nilai Islam. Kemudian toleransi yang ditata oleh agama, memanusiakan manusia baik terhadap muslim atau terhadap non-muslim, terhadap firqah-firqah. Kalau memang belum baik diperbaiki, kalau memang sesat dibimbing supaya mendapatkan hidayah, tapi tidak destruktif, tidak radikal, tidak ekstrim, tidak teroris. Ini yang kita harapkan. Insya Allah tercapai menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.